Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 99 resep untuk membunuh. Semua orang begitu ketakutan dengan penampilan orang gila itu sehingga mereka menghindar. Tapi bagaimana bisa Li Zenseng, yang lahir di ketentaraan, berdiri, menendang kakinya, dan segera berlari keluar, mencengkeram leher pria itu dan menekannya ke tanah. Pria itu berteriak, berjuang keras, dan terus mencakar Li Zenseng dengan tangannya. Kulit Li Zenseng berubah tanpa disengaja. Pria ini tampak seperti bertubuh sedang, tetapi kekuatannya tidak begitu besar. Yang lebih menakutkan lagi adalah mulutnya yang penuh darah masih ternoda sampah. Jelas wajah pria itu barusan itu robek oleh mulutnya. Melihat bahwa dia tidak bisa mengendalikan pria itu, Li Zenseng buru-buru menekan lehernya dengan lengannya, lalu mengangkat tinjunya dan membanting 2 pukulan di wajahnya. Jika dia berubah menjadi orang normal, rasa sakitnya akan pingsan, tetapi pria itu seolah-olah dia tidak merasakannya. Dia masih berteriak, mengulurkan tangan dan mencakar wajah dan lengan Li Zenseng. Ayo, aku punya tali. Seorang paman yang mengendarai sepeda buru-buru melepaskan ikatan tali kecil dari kursi belakang dan menyerahkannya. Melihat ini, beberapa pemuda buru-buru datang untuk membantu, dan mengikat pria gila itu dengan kuat. Guru, apakah menurut Anda orang ini gila? Dapatkah Anda menyembuhkan kegilaannya? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya omong kosong. Tentu saja bisa disembuhkan. Dia adalah hantu tubuh bagian atas. 8 karakter Hu dengan percaya diri berkata, dan kemudian berjalan dengan pena dan kertas kuning, dan bernyanyi sambil menulis, 1 pukulan dunia bergerak, 2 pukulan pedang leluhur, 3 pukulan keganasan dan kejahatan pergi ribuan mil jauhnya. Dia mengucapkan 1 kalimat, kemudian pena menggelitik, dan 3 kalimat jatuh. Ketiga kepala jimat telah digelitik, dan kemudian dia melantunkan sambil melukis lagi, 1 putaran langit dan bumi, putaran kedua hantu dan roh, matahari dan bulan akan menggerakkan alam semesta bersama-sama. Cepatlah sebagai hukum. Setelah mengatakan ini, dia segera menempelkan kertas jimat itu ke wajah pria itu. Telah tiba-tiba kertas jimat itu terbakar, dan Bazi Hu menamparkan abu kertas di wajah pria itu dengan kuat. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali, pria itu masih berteriak dengan mulut terbuka, ekspresinya sangat menakutkan. Wajah dari 8 karakter Hu berubah sedikit, dan dia menulis jimat lagi, dan mantranya berubah sesuai, langit adalah tempat yang bulat, 9 pasal hukum, saya akan menulis hari ini. 10.000 hantu. Setelah itu, dia menamparkan kertas jimat pada pria itu lagi, tapi tetap tidak ada bedanya. Pria itu membuka baskom darahnya dan menatapnya dengan mata melebar, dan tenggorokannya mengeluarkan geraman rendah yang tidak seperti manusia. Singkirkan trik-trik kecilmu, itu tidak berguna. Pada saat ini, Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Trik kecil. Apakah kamu berani mengatakan bahwa saya adalah tipuan kecil? Bazi Hu memelototi Lin Yu, berapa banyak orang yang baru saja saya sembuhkan, apa kamu tidak melihatnya? Ini hanya tipuan kecil. Saya pikir Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi saya tidak menyangka Anda bisa menyembuhkan beberapa penyakit kecil tanpa mempelajari intinya. Kata Lin Yu dengan tenang. Serangga kecil, kentut. Tahukah kamu apa itu Suyusu? Mata Hu pecah, dan dia marah. Suyu adalah sejenis keterampilan medis, tetapi itu tidak membuat Anda berpura-pura menjadi bodoh. Anda berani memperlakukan seseorang secara membabi buta tanpa melihat penyakitnya dengan jelas. Kata Lin Yu dingin. Aku tidak mengerti kenapa, kondisinya jelas tubuh bagian atas hantu. Kata 8 karakter itu dengan marah. Pak. Jarumnya ada di sini. Baru saja atas perintah Lin Yu,
Li Zenseng berlari kembali ke rumah sakit untuk mengambil tas jarum. Dia mengambil garam mandi, itulah mengapa gejala ini muncul. Lin Yu mengeluarkan jarum perak dan menyelipkannya di leher pria itu. Pria itu tiba-tiba menjadi tenang, kulitnya berubah, dan dia pingsan. Ya, ini gejala setelah minum garam mandi. Ada beberapa kasus di negara kita. Ani yang awalnya ketakutan, juga sembuh. Apakah sudah mati? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya. Seorang pemuda buru-buru membungkuk dan mencoba, dan buru-buru berkata, tidak apa-apa, hanya pingsan. Tuan, dia sangat luar biasa, itu tergantung padamu. Ya, Tuan, dia lebih baik dalam hal itu. Dia bukan dokter hebat, dan tidak seperti dokter lepas yang berpura-pura bodoh. Nanti, kamu harus pergi ke dokter jenius He, atau dokter jenius dia yang lebih bisa diandalkan. Semua orang berada di lingkungan itu, dan tentu saja mereka tahu Lin Yu. Melihat bahwa 8 karakter Hu tidak mengetahuinya, Lin Yu harus bertindak pada akhirnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah karena tidak pergi ke Lin Yu untuk menemui dokter, dan mereka semua berbicara tentang Lin Yu. Kamu adalah He Jiarong. Bazi Hu melirik Lin Yu, mengerutkan kening dan bertanya, sebenarnya, dia datang ke jalan ini untuk merawat orang karena tanda menghancurkan Lin Yu. Selama bertahun-tahun, dia pergi ke utara dan selatan, tidak tahu berapa banyak tempat yang dia kunjungi, dan dia belum pernah melihatnya. Begitu seorang dokter diberitahu bahwa dia sangat saleh, dia agak tidak yakin ketika semua orang sangat memuji Lin Yu, jadi dia mendirikan sebuah kios di sisi timur jalan dan bersaing dengan Lin Yu untuk bisnis. Karena metode perawatan medisnya sangat baru dan efektif, dia menarik banyak orang untuk menemui dokter dalam beberapa hari. Dia masih terlena tentang hal ini. Ternyata He Jiarong tidak lebih dari itu. Dia tidak menyangka Lin Yu akan menamparnya secara pribadi hari ini. Ya, saya He Jiarong. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut melihat bahwa dia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa keterampilan medis Anda luar biasa. Apakah Anda berani membandingkan dengan saya? Ba Zihu bertanya sedikit menantang. Keterampilan medis digunakan untuk menyelamatkan orang, bukan yang baru, kata Lin Yu sambil tersenyum ringan. Saya pikir Anda takut, Ba Zihu mencibir. Ten He, hal besar itu tidak baik. Ruang medis. Sebelum Lin Yu bisa menjawab, seorang pria berusia 20-an tiba-tiba bergegas dari samping. Pria muda itu yang pergi menemui Lin Yu untuk menemui dokter pada siang hari. Karena dia berlari jauh-jauh, dia sedikit terengah-engah saat ini. Setelah menerima napas, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa berbicara. Ada apa? Li Zenseng bertanya dengan tergesa-gesa. Pemuda itu menarik napas beberapa kali, dan kemudian berkata, ini. Sudah dibunuh, rumah sakitnya hancur. Ekspresi wajah Li Zenseng berubah. Sebelum dia sempat bertanya lebih banyak, dia berbalik dan lari ke rumah sakit. Melihat Li Zenseng telah kembali, Lin Yu tidak terburu-buru untuk kembali. Dia sangat terkejut dan bertanya kepada pemuda itu, apa hidup ini? Lao Zhang tua yang biasa menemui doktermu dan mengambil obat sudah tidak baik lagi. Putra dan putrinya membawa orang ke rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa mereka meminum obatmu pada siang hari dan itu tidak cukup. Saya perlu meminta penjelasan dari Anda. Pemuda itu gelisah, dan dia membawa banyak kerabat, membawa pria itu, dan menghancurkan rumah sakit. Setelah saya melihatnya, saya bergegas melapor kepada Anda. Pantas. Apakah semua orang mendengar itu? Resep yang dia berikan adalah membunuh orang. 8 karakter Hui mendengar bahwa dia energik, dan berkata kepada orang banyak dengan tergesa-gesa. Ketika semua orang mendengar bahwa resep Lin Yu telah memakan orang sampai mati, antusiasme tinggi yang asli tiba-tiba menghilang, dan mereka berbisik satu sama lain dan berbicara banyak.
Lin Yu tidak memperhatikan semua orang, dan bergegas ke aula medis. Ani juga bergegas untuk mengikuti, bertanya-tanya bagaimana keterampilan medis He Jiarong begitu baik, bagaimana dia bisa meresepkan resep yang akan membunuh orang dengan santai. Ayo pergi, mari kita semua pergi dan melihat bagaimana dokter jenius dia menyembuhkan orang. 8 karakter Hu sangat kesal karena Lin Yu baru saja merampas pusat perhatiannya, dan segera mendesak semua orang untuk pergi ke rumah sakit untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kecuali beberapa orang yang tetap tinggal untuk menjaga orang gila itu dan menunggu kedatangan polisi, semua orang mengikuti Bazi Hu ke rumah sakit. Saat ini hati Bazi Hu sangat berbahagia. Bagi seorang dokter, kecelakaan medis terbesar adalah menyembuhkan penyakit dan membunuh orang, terutama pengobatan China. Jika tidak memperhatikan formula maka dengan mudah dapat membunuh orang. Ini juga salah satu penyebab kemunduran pengobatan China. Begitu kecelakaan medis besar terjadi, karir dokter akan hancur. Jika anggota keluarga bersikeras menuntut, maka kehidupan Lin Yu juga bisa hancur di paruh kedua hidupnya. Bagi Bazi Hu, ini adalah balas dendam yang paling memuaskan, dan saya tidak berharap Tuhan membantunya. Pintu masuk Hui Sengtang sudah penuh dengan orang saat ini, 7 atau 8 orang memegang jeruji besi dan palu di tangan mereka, dan pintu anti-maling Hui Sengtang juga telah hancur berkeping-keping. Ada tandu di tanah, dan Zhang Tua terbaring di tandu dengan wajah pucat, tidak bergerak, hampir kehabisan napas. 2 wanita berusia 30-an menangis dan menyeka air mata, tampak sedih. He Jiarong, temani hidup ayahku. Setelah melihat Lin Yu, seorang pria botak dengan kemeja merah meneriaki Lin Yu, mengangkat palu di tangannya dan menunjuk ke Lin Yu. Yaitu, dukun dokter, kamu harus membayar nyawamu hari ini. Orang-orang di belakang juga mengambil tongkat di tangan mereka dan menunjuk ke arah Lin Yu, dengan arogan. Biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang berani melakukannya. Li Zenseng memelototi mereka dengan dadanya tegak, wajahnya memerah. Jika dia merasa tidak benar, dia pasti sudah mulai melakukan sekelompok bajingan ini. Lin Yu melirik kepala Zhang Tua di tanah, melihat bahwa dia masih hidup, dan mencibir, orang itu belum mati, tidakkah kamu mengirimnya ke rumah sakit? Kirim aku ke sini, kenapa kamu tidak sabar untuk merusak uang? Kentut, aku pergi, dan sudah terlambat untuk dikirim ke rumah sakit, kata pria botak berbaju merah dengan wajah memerah dengan marah. Dasar dokter dukun, sekarang kamu masih ingin mengelak dari tanggung jawab. Artinya, orang yang baik hati dimakan sampai mati oleh obat Anda, apakah Anda tidak merasa bersalah? Karena kami sangat mempercayaimu, orang sepertimu harus pergi ke neraka. Kerabat yang datang dengan pria botak itu juga mengkritik Lin Yu dengan marah. Resepku, tidak mungkin membunuh orang. Lin Yu melirik mereka dengan samar, lalu berjalan ke kepala Lao Zhang dan berjongkok, mengulurkan tangan untuk menguji denyut nadinya. Kamu juga punya denyut nadi kentut, orang dimakan sampai mati olehmu. Pria botak itu mengeluarkan daftar dari lengannya dan berkata, ini adalah resep yang kamu resepkan untuk ayahku, masing-masing 8 gram ketumbar, kansui, oporbia, dan 10 jujube. Aku telah bertanya kepada seseorang tentang itu. Ini kekerasan, kamu tidak bisa menggunakannya begitu saja. Kesehatan ayahku pada dasarnya buruk, dan kamu bahkan memberinya gansui, jelas kamu ingin menyembuhkannya sampai mati. Adik laki-laki saya benar. Meskipun saya telah mewarisi keinginan saya juga memiliki beberapa pemahaman tentang pengobatan Tiongkok. Kansui sangat kuat, dan umumnya orang yang lemah tidak tahan. Pada saat ini, 8 karakter Hu juga dengan santai. Katanya, wajahnya sudah terlena. Oh, Tuan He, berhati-hatilah saat meresepkan obat. Benar, kami hanya mengizinkanmu menemui dokter jika kami mempercayaimu, dan sekarang membunuh orang, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang berani melihatmu untuk perawatan medis di masa depan? Bukankah ini berbahaya? Cepatlah kehilangan uangmu,
atau kamu akan mendapat masalah jika dikirim ke penjara. Penonton kerumunan tidak bisa menahan nafas lagi dan lagi, karena Lin Yu baik kepada mereka pada hari kerja, jadi mereka masih berbicara dengan bijaksana, tetapi mereka masih merasa sedikit takut ketika mereka memikirkannya. Untungnya, kepala Zhang Tua yang terbaring di sini hari ini, bukan mereka. Mereka juga diam-diam memikirkannya. Ketika mereka kembali, mereka membuang semua resep dan bahan obat yang diresepkan oleh Lin Yu. Di masa depan, jangan percaya pada trik pengobatan Tiongkok, dan Anda harus jujur pergi ke rumah sakit untuk mendaftar dan mengantri untuk suntikan. Baik. Pria botak itu melihat bahwa semua orang sedang berbicara dengannya, dan wajah Lin Yu juga sangat jelek, bahkan lebih sombong, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana dengan He Jiarong? Sekarang saya tidak dapat menyangkalnya, saya katakan, saya akan membayar 10 juta. Entah Anda masuk penjara seumur hidup." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.